السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Asil TV yang tergabung di kesempatan ini setiap sore Senin melalui satelit Telkom yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang berada di seluruh Nusantara. Demikian juga yang melalui live Facebook, Yufid TV, MKH TV, Rinjani TV dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sore ini akan kita ambil kelanjutan dari Aqidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu. Akan kita ambil bab selanjutnya setelah beliau Al-Imam Syafi'i menerangkan tentang hukuman bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan As-Sunnah. Ini akan kita dengar selanjutnya insyaallah di kesempatan sore hari ini. Tafadhal. Yaqulu rahimahullah aw hafizahullahu taala, dikatakan bab ma jaa anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bab riwayat-riwayat yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, annal khata' fil aqaid, salah dalam akidah, salah dalam akidah, asyaddu minal khata' fil fiqh, ini lebih dahsyat daripada salah masalah fikih. Kesalahan dalam prinsip ini jelas lebih berbahaya ketimbang kesalahan dalam masalah ijtihad, dalam masalah furu'. Wa anna ahlal ahwa yukaffiru ba'duhum ba'dha, dan pengikut hawa nafsu merekalah yang saling mengkafirkan satu sama lain, bukan ahli sunnah. Kalau ada dituduh ahli sunnah suka mengkafirkan, maka dia tidak tahu mazhab ahli sunnah, dia tidak tahu mazhab salaf. Karena mazhab salaf paling jauh dari takfir bi ghairi dalil, mengkafirkan tanpa bukti. Karena mengkafirkan di dalam agama ini berat.
Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka akan terkena salah satunya. In kana kama qala, kalau benar, wa illa hara ilaih, kalau tidak benar akan kembali kepada dia yang mengkafirkan. Jadi Ahlus Sunnah, madhabus salaf, paling jauh dari takfir, pengkafiran tanpa bukti. Justru ahlul ahwa, pengikut hawa nafsulah yang gampang untuk mengkafirkan. Baik, kita dengar Anil Hasan ibn Abdul Aziz Al-Jarawi, dari Al Hasan ibn Abdul Aziz Al-Jarawi, qala, beliau berkata, kana Syafi'i rahimahullah yanha an-nahy asy-syadid 'anil kalami fil ahwa. Beliau melarang dengan keras berbicara tentang hawa nafsu. Jangan membicarakan hawa nafsu. Bicarakan dalil. Jangan bicarakan hawa nafsu. Ya. Wa yaqulu ahaduhum idza khalafa sahibahu. Pengikut hawa nafsu ini, kalau mereka saling berselisih pendapat, dia akan mengatakan kepada kawannya, kafarta, kamu telah kafir. Wal ilmu innama yuqalu fihi akhta'ta, padahal sesungguhnya cukup dikatakan engkau salah. Jangan mengatakan engkau kafir. Nah, semisal dengan hal ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa dalam ungkapan lain, tanadharu fi syai'in idza akhta'ta yuqalu laka akhta'ta. Silahkan berbicara tentang masalah-masalah, kalau engkau salah dikatakan engkau salah. Wala tanadharu fi syai'in in akhta'ta yuqalu kafarta. Jangan berbicara, jangan berdialog tentang suatu perkara, apabila engkau salah engkau dikatakan kafir. Maksudnya apa? Perkara-perkara akidah. Jadi perkara akidah ini kalau kita salah berat. Berbeda masalah fiqhiyah. Ya, kalau salah berdasarkan ijtihad antara dua pahala dengan satu pahala. Tapi kalau masalah akidah salah fatal. Baik. Kemudian dari Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam mengatakan, qala li Syafi'i, al-Imam Syafi'i berkata kepadaku, ya Muhammad, hai Muhammad, in sa'alaka rajulun an syai'in minal kalami fala tujibhu. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ilmu kalam, berbicara tentang masalah akidah yang dibangun atas dasar apa? Ilmu kalam yang dibangun atas dasar akal, jangan dijawab. Kalau ada berbicara masalah akidah dengan akal, jangan dijawab. Fa innahu in sa'alaka an diyatin faqulta dirhaman aw daniqan. Sebab jikalau dia bertanya kepadamu tentang diat, ingat diat ini adalah denda ketika orang membunuh tanpa disengaja. Ingat, terbunuh tanpa disengaja wajib membayar diat berapa? 100 ekor unta. Yang bunting sekian, yang umur sekian. Fakulta, engkau jawab, dirham sekian dirham, danik sekian danik. Danik itu potongan dari dirham. Kalau kita uang kita ya rupiah, kecilnya sen. Danik itu sennya. Ya, dirham itu rupiahnya, lebih besar satuannya. Qala laka akhta'ta. Engkau akan dikatakan engkau salah. Wa in sa'alaka an syai'in minal kalam fazalalta qala kafarta.
Tapi kalau apabila engkau ditanya tentang al-kalam, ilmu kalam, dan engkau salah, kafarta, dia akan mengkafirkan engkau. Di sini di catatan kaki ada disebutkan, wa akhrajahu Abu Nuaim, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalan Ahmad ibn Tahir dari Harmalah, qala haddatsana jaddi Harmalah qala sami'tu Muhammad ibn Idris yaqul. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, iyyakum wan nazar fil kalam, jangan melihat ilmu kalam, jangan mempelajari ilmu-ilmu akidah yang dibangun dengan dasar apa? Akal. Ingat, ini ilmu kalam para jamaah. Fa inna rajulan law su'ila an mas'alatin minal fiqh fa akhta'a fiha, karena sekiranya seorang ditanya masalah fikih lalu dia salah, au su'ila an rajulin qatala rajulan, atau ada seorang yang ditanya tentang seorang membunuh, faqala diyatuhu baydah kana akbaru syai'an an yadhhaka minka, andai kata dijawab, oh dendanya adalah ngeluarin telur, minimal atau maksimal orang menertawakan jawabanmu. Walau su'il an masalatin minal kalam fa akhta fiha nusiba ilal bid'ah, mereka itu andai kata ditanya tentang ilmu kalam, ilmu akidah, tetapi dibela, dipakaikan dalil dengan dalil-dalil akal, lalu salah, mereka akan mengatakan engkau bid'ah. Maksudnya apa para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla? Ada dua sisi sebenarnya sini dari ucapan Imam Syafi'i ini. Sisi pertama tadi, salah dalam bab akidah lebih berat ketimbang salah dalam bab fikih. Sisi pertama. Sisi yang kedua, ahlul kalam, ahlul ahwa. Ingat, sudah kita sebutkan kemarin, orang-orang yang menjelaskan masail aqdiyah, perkara akidah berdalil dengan akal, mereka menamakan akidah itu ilmu kalam. Nah, ahlus sunnah wal jamaah berbeda dalam menetapkan akidah dengan ahlul kalam. Ahlus sunnah menetapkan akidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal tidak masuk di dalamnya. Akal fungsinya hanya untuk memahami, tidak ada fungsinya untuk menghakimi, tidak ada fungsinya untuk benar salah. Dia hanya diperintahkan untuk fahami. Berbeda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, akal itu adalah dalil. Bahkan ya, mereka mengatakan wa kullu nassin awhamat ta'wila awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Seluruh dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis ya, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, kedengarannya mirip dengan sifat makhluk, tangan, mata, muka, awilhu, selewengkan maknanya. Au fawwidhu, kalau tidak diselewengkan maknanya, serahkan artinya kepada Allah. Apa arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Hanya Allah yang tahu. Apa arti yadun? Hanya Allah yang tahu. Apa arti turun? Hanya Allah yang tahu. Ini menurut ilmu kalam. Mereka menolak dalil karena akalnya. Jadi mereka ya menetapkan perkara-perkara akidah menggunakan akal mereka. Maka di sini dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, ahlul kalam itu satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan, atau ahlul bidah, ahlul ahwa. Inilah dia. Ya, ketika salah dalam masalah fikih, engkau salah katanya. Tapi ketika engkau salah di dalam masalah akidah, dalam masalah ilmu kalam, mereka akan mengatakan engkau kafir. Mereka akan mengatakan engkau kafir. Dari sini dikatakan bahwasanya pengikut hawa nafsu itu satu sama lain saling mengkafirkan. Ahlus sunnah tidak. Hatta dalam akidah iya. Hatta dalam akidah minimal atau ahlus sunnah mengatakan bahwasanya keluar dari ahlus sunnah. Tapi untuk mengkafirkan
Wah, ini babnya lain lagi. Kenapa? Ahlus sunnah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri qad waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh dalam perkara akidah atau dalam tidak semua orang yang jatuh dalam kekafiran dari kalangan kaum muslimin langsung dihukumi kafir. Minimal dikatakan apa? Ahli bid'ah. Karena apa? Menyelisihi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Adapun salah dalam masalah ijtihadiyah, salah dalam masalah amaliyah, salah dalam masalah fiqhiyah, paling dikatakan apa? Dapat 1 pahala. Yang benar dapat berapa? 2 pahala. Baik. Qala al-Imam al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, qultu hadza dalun ala anna madhhab Abi Abdullah Syafi'i anna al-khata' fil usul laisa kal khata' fil ijtihad fil furu'. Ini dia penjelasan Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan ini menunjukkan bahwasanya salah dalam prinsip atau akidah tidak sama dengan salah dalam masalah ijtihad. Maka lihat, imam yang 4 segi prinsip sama, kecuali apa yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah iman, sehingga dikatakan murji'atul fuqaha. Namun was-sahih Imam Abu Hanifah kembali ke mazhab Ahlus Sunnah, mazhabus salaf hatta dalam masalah iman. Jadi imam yang 4 tidak ada persengketaan, tidak ada perbedaan dalam masalah usul, dalam masalah pokok, dalam masalah akidah. Yang terjadi perselisihan hanya masalah apa? Ijtihadiyah. Dan itulah jadi bergulir antara ada 1 pahala, ada 2 pahala. Namun tidak menghalangi untuk kita saling menjelaskan, oh ini dalilnya lemah. Kalau memang ada dalil yang membid'ahkan, tidak menutup kemungkinan untuk dibid'ahkan, tapi tidak mengkafirkan. Dengan ijtihadiyah itu juga, apalagi untuk mengeluarkan juga dari ahli sunnah. Nah, ini dia para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Baik. Naam. Ba ma ja'a an Imam Syafi'i rahimahullah fi tarkin munadharat ahli al-ahwa. An Ahmad bin Khalid qala sami'tu Syafi'i yaqul Al-Khallal, Khalid Al-Khallal. Khalid Al-Khallal. Qala sami'tu Syafi'i yaqul ma kallamtu rajulan fi bid'ati illa rajulan kana tashayyu'. Wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala sami'tu Syafi'i yaqul al-mira'u fi ad-din yuqassi al-qalb wa yurithu ad-dagha'in. Baik. Kemudian poin yang kedua, dalil-dalil atau ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang menjelaskan tinggalkan perdebatan dengan ahli ahwa. Jangan suka berdebat dengan orang-orang yang menyimpang. Tugas kita sampaikan, dia terima alhamdulillah, tidak diterima diam. Jangan debat. Dari Ahmad bin Khalid Al-Khallal, dia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma kallamtu rajulan fi bid'atin illa rajulan kana yatashayya'. Beliau mengatakan, aku tidak pernah berdialog dengan seorang pun dalam bid'ah itu. Tak pernah, tak mau aku berdialog dengan ahli bid'ah itu, enggak mau. Illa rajulan kana yatashayya', kecuali ada seseorang pernah dituduh sebagai orang Syiah. Hanya itu saja aku pernah berdialog. Yang lain tidak pernah aku mau. Kenapa? Beliau menyebutkan an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-mira'u fid din yuqassil qalba. Berdebat dalam urusan agama ini mengeraskan hati. Wa yurithud dagha'in, dan akan menimbulkan kedengkian dan kebencian.
berdebat dengan ahlul bidah, berdebat dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Imam Syafi'i tidak mau. Kenapa para hadirin? Berdebat dalam urusan agama yang sudah jelas perkaranya, hanya ingin mendapatkan pembelaan dan pembenaran, ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Barang yang sudah jelas tidak perlu diperdebatkan. Ngapain kita perdebatkan kalau ini hari Senin? Al-Quran sudah jelas, hadits Nabi SAW terang. Kecuali kalau orang butuh penjelasan, saya butuh penjelasan. Ya, jangan sampai ya, oh ini kita perlu dialog ini. Kalau barang jelas diperdialogkan, diperdebatkan, kita yang gila. Barang jelas diimani atau tidak, selesai. Barang yang tidak jelas itu perlu kita perdebatkan. Maka lihat surat tanah, kalau jelas yang punya, ada yang maju ke pengadilan? Nggak ada. Kalau nggak jelas, baru dia ribut. Apalagi urusan agama. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla, atau apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alladhi alaihi illa utul jadal. Suatu kaum disesatkan oleh Allah gara-gara mereka berdebat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuatkan bagimu ya Muhammad perumpamaan, tidak ada tujuan mereka untuk menerima, melainkan mereka itu kaum yang suka berdebat. Ini tentang orang kafir Quraisy, yang mana ketika Nabi SAW melarang mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala mereka, apa kata kafir Quraisy? Lah, orang Nasrani saja menyembah Nabi Isa, katanya. Ya, kalau Isa disembah, kami menyembah patung, berarti apa? Tuhan kami dengan Isa itu kedudukannya sama. Nah, engkau membawakan ayat ya Muhammad, ya, bahwasanya telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang ya yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat yang ke-62? Allah mengatakan dalam surat yang lain, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah bahan bakar neraka. Nah, berarti kata orang-orang musyrikin ini, kalau engkau Muhammad samakan Tuhan kami dengan Isa, sama-sama disembah selain Allah, berarti sama-sama Isa juga masuk neraka, kata mereka. Nah, akhirnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka menyebut Nabi Isa itu hanya ingin berdebat. Balhum qaumun khasimun. Mereka itu tidak akan menerima. Mereka itu memang kaum yang suka berdebat. Nah, dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi SAW mengatakan apa? Ya, tidaklah suatu kaum sesat setelah mereka mendapatkan hidayah, melainkan gara-gara mereka suka berdebat. Maka para ulama salaf membenci yang namanya perdebatan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apa kata beliau? Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsara at-tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, barang yang diperdebatkan, dia akan sering pindah-pindah keyakinan. Kenapa? Nanti dia lihat siapa yang pintar ngomong. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, awakullana ja'ana rajulun ajdala min rajulin taba'nahu wa tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali datang orang lebih pintar ngomong dari orang sebelumnya, kita akan ikuti yang pintar ngomong itu, lantas kita tinggalkan apa yang Allah turunkan kepada Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap orang pintar ngomong kita akan ikuti?
Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada orang ingin berdebat, ta'al umarika, ayo kita debat. Apa katanya? Amma ana faqad absartu dini, aku sudah terang agamaku. Apa yang aku perdebatkan? Fa in kunta adlalta dinaka faltamishu, kalau engkau tidak tahu agamamu, silahkan cari dia kepada kawanmu yang sama-sama ragu dan sama-sama tidak tahu. Maka ini dia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya al-mira', perdebatan itu yuqsi al-qalb, akan mengeraskan apa? Mengeraskan hati, wa yurithud daghain, dan akan menimbulkan kedengkian dan kebencian. Nah, baik. Kemudian poin yang ketiga, riwayat yang datang dari Imam Syafi'i yang menunjukkan madhabus salaf. Itu apa? Iman itu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan, iman itu perbuatan. Dan ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu qaulun bil lisan. Ucapan lisan. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tasdiqun bil qalb, dibenarkan oleh apa? Hati, apa yang kita ucapkan itu. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan tuntutan dua kalimat la ilaha illallah tauhid itu dengan praktik. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lainnya. Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah kalau kita berbuat ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu pun berkurang kalau kita berbuat maksiat. Inilah dia madhabus salaf. Inilah dia madhab Al-Quran was sunnah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisi iman. Dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dia berkata, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu. Thumma tala hadhil ayah wa yazdada alladhina amanu imana. Surat Al-Muddathir ayat 31. Iman itu qaulun wa amalun. Ini ucapan singkatnya ulama salaf dulu. Qaulun wa amal. Kenapa tidak disebut hati? Tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati. Disebutkan qaul itu ada dua, dan amal itu ada dua. Qaulul qalb wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan pun dua, amalul qalb wa amalul lisan. Amalan hati dan amalan lisan. Demikian juga amalan anggota badan. Maka mereka mencukupkan dengan mengucapkan iman itu apa? Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Lalu beliau membaca ayat wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah imannya orang-orang beriman. Baik, mana dalil berkurang? Dalil berkurang adalah setiap sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Hadis Muslim, ya, ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin. Aku tidak pernah melihat orang yang paling kurang agama, kurang iman, kurang akal, yang mampu mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian selain dari para wanita. Wanita, ya, bisa takluk laki-laki kuat, para jamaah. Baik. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mengatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Inilah madhabus salaf. Kemudian dari Harmalah bin Yahya, dia berkata, ijtama hafsul fard wa mislaq. Berkumpullah, ya, hafs al-fard dengan mislaq. Sebagian riwayat ada namanya mislan. Al-ibadi, orang ibadiyah. Ibadiyah, para jamaah, kelompok khawarij. Inilah dia madhabnya, inilah akidahnya Abdul Wahab Rustum yang dikatakan kelompok Wahabi itu. Akidahnya ibadiyah. Tapi sayang,
dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi yang ada di Arab Saudi itu ditempelkan dengan dakwahnya Abdul Wahhab Rustum yang mazhabnya yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Maka isu Wahabi di Indonesia ini syarat dengan muatan di belakangnya Syiah menungganginya para jemaah. Anehnya Syiah adam-adam ayam. Ya. Yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah ini terus digembosi. Dengan dalil apa? Wahabi. Kalau Wahabinya Abdul Wahhab Rustum yang dalam sejarah yang telah dikafirkan oleh ulama Malikiyah, benar suka membunuh, ya, menumpahkan darah karena mazhabnya mazhab Khawarij. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau dikatakan bahwasanya dia itu suka mengkafirkan, kemudian dia itu suka haus darah sebagaimana dituduhkan oleh idahram, ya, yang Syiah. Mana buktinya orang-orang datang haji, datang umrah aman nyaman, ada yang dibunuh? Ya, yang ngerjakan bid'ah di sana ada yang dibunuh? Paling dilarang saja. Ya. Maka kita katakan ini penuh dengan, ya, atau syarat dengan muatan politik dari orang-orang Syiah Rafidhah ini para hadirin rahmatullah azza wajalla, yang mulai dihembuskan sekarang ini. Oleh karena itu, Allahul musta'an, tidak ada tempat kita mengeluh kecuali kepada siapa? Allah azza wajalla. Allahu nasiru dinah, dan Allah pasti akan bela agamanya para jemaah. Allah pasti akan tolong agamanya. Tapi apa? Perlu orang-orang yang sabar, perlu orang-orang yang ikhlas, perlu orang yang betul-betul mempelajari dan mengamalkan agama ini. Jadi, ya, apa akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang ada di Arab Saudi dengan akidah Imam Syafi'i satu jengkal tidak ada bedanya. Hanya beda masalah fikih. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang ada di Arab Saudi Hambali. Dan kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal muridnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau bahasanya orang, buah itu tidak akan jatuh jauh dari apa? Dari pohonnya. Ya, ilmunya murid, ilmunya guru. Maka bagaimana baktinya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Setiap doaku selalu aku sisipkan untuk Imam Syafi'i, karena dia punya fadl, kemuliaan, dan, ya, punya jasa atas diriku, kata beliau rahmatullahi alaihim jami'an. Baik. Jadi kita katakan, ya, Mislan ini adalah ibadi. Ibadi adalah kelompok Khawarij. Di mana sekarang banyak ibadi? Ibadi banyak sekarang di Oman. Ibadi, ya, banyak di mana? Oman. Banyak. Ya. Inda Syafi'i kumpul hafsul fard dengan mislaq al-ibadi di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah taala di Mesir. Fakhtasama fil iman. Mereka berdua ini berselisih tentang masalah iman. Fahtajja mislaq fi ziyadah wan nuqsan. Wahtajja hafs al-fard fi anna al-iman qaulun. Fa'ala hafsul fard ala mislaq. Maka Mislaq membawakan hujjah tentang iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Hafs membawakan hujjah tentang iman itu adalah ucapan. Maka Hafs mengalahkan Mislaq. Wa qawiya alaih wa dha'ufa Mislaq. Ya, Hafs kuat, Mislaq lemah dalilnya. Fahamiya Syafi'i wa taqallada al-mas'alah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melakukan pembelaan.
Imam Syafi'i memegang kendali dengan mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Ucapan lisan, ucapan hati. Amalan adalah hati dan amalan anggota badan. Yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dengan berbuat taat, iman bisa berkurang dengan berbuat maksiat. Fatahana hafsadal fard wa qata'ahu. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tahana asal dari kata tahan, menumbuk. Ditumbuklah hafs ini oleh Imam Syafi'i, wa qata'ahu, dan diputuskan hujjahnya oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, masalah berikutnya, riwayat yang datang dari Imam Syafi'i membawakan dalil ayat yang paling agung membantah kelompok Murji'ah. Ini para jamaah, apa itu Murji'ah? Kelompok yang mengatakan bahwasanya iman itu huwa tasdiq fil qalb, hanya membenarkan, hanya mengikrarkan dengan hati. Amalan bukan termasuk iman. Itu sebabnya dikatakan Murji'ah. Al-irja' ma'nahu at-ta'khir. Irja' itu artinya mengakhirkan. Dia akhirkan amalan itu, praktik itu dari iman. Atau mereka mengeluarkan amalan dari iman. Mereka tidak mengatakan iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Mereka hanya mengatakan al-imanu huwal iqrar wat tasdiq. Iman itu hanya membenarkan atau mengakui saja, tidak ada amalan. Maka ini Murji'ah adalah kelompok batil. Baik. Apa dalil yang menunjukkan? Maka dengan demikian para jamaah, bahayanya kelompok Murji'ah ini, orang berbuat kesalahan apapun imannya tetap sempurna. Sehingga mereka mengatakan wala yadurru ma'al imani kufrun. Iman itu tidak rusak gara-gara orang berbuat kekafiran. Dan di sini ya tempat penyimpangan yang terjadi pada kelompok al-Murji'ah yang sangat fatal. Ya, jadi orang Islam berbuat apapun tidak ada masalah. Yang penting mengakui dengan hati. Fahadha batil. Baik, mana dalil yang membantah perkataan tersebut, pendapat tersebut, yang mana iman itu ucapan perbuatan, bukan sekedar ucapan saja. Dari Abu Uthman ibn Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i qala, beliau berkata, sami'tu abi yaqul lailatal Humaidi, aku mendengar bapakku, ini cicitnya cucunya Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Idris. Aku mendengar ya di malam Al-Humaidi, ma yuhtajju alaihim ya'ni ahlal irja' bi ayatin ahaj. Tidak ada dalil yang paling kuat untuk membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan amalan bukan termasuk iman sehebat firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, condong kepada tauhid, jauh dari syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Di sini ketika Allah menyebutkan masalah iman, disebutkan juga salat, disebutkan juga apa? Zakat. Bukankah salat perbuatan? Bukankah zakat juga perbuatan? Dan di akhir ayat Allah mengatakan wadzalika dinul, itulah agama yang lurus, mesti dibangun dengan dasar amalan, bukan hanya pembenaran, bukan hanya ikrar pengakuan. Itulah dia para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, beberapa poin dari penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Masail al-Aqadiyah. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi para hadirin, para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Mau bertanya, ada seorang suami di mana istri saya dan ibu saya memiliki sifat yang agak keras. Istri saya agak gampang kesal, sama juga kayak ibu saya. Mereka sekarang lagi saling tidak sapaan. Saya harus bagaimana? Ya damaikan. Harus didamaikan. Lebih-lebih mau datang nisfu Sya'ban ini, karena Allah akan mengampuni seluruh hambanya kecuali dua orang. Satu yang syirik, yang kedua yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Penjelasan lain, yang masih berbuat bidah juga tidak kena ampunan di malam nisfu Sya'ban, apalagi berbuat bidah di malam nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana di tempat saya ada imam bacaan pendeknya tidak tepat, sudah sering dinasihati, kata beliau yang penting tidak merubah makna. Kita katakan imam yang seperti ini ya apa boleh buat, tengkong jari kulat, ya apa boleh buat, sudah tak ada rotan akar pun jadi sudah. Maka apa? Sebagaimana hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yusalluna lakum, imam itu memimpin kalian salat. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau dia salah, dia dapat dosa, kalian dapat pahala. Jadi status makmum aman-aman saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika ada seorang penjual menjual harga barang dengan harga yang berbeda-beda di satu orang lain dengan yang lainnya, jika A dijual 1.000, tapi kalau esokan harinya B jual 1.500, terus jadi seperti ini, bagaimana hukumnya harga yang berbeda-beda? Enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Lutfi. Apapun amalan buruk tidak berpengaruh pada rusaknya iman. Iya. Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah lain lagi babnya. Mu'tazilah ini dalam asma sifat, ya, yang paling mencolok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Silakan. Ya, halo Ustaz. Silakan pertanyaannya, Bu. Jangan ditunggu televisinya. Saya kan tinggal di Papua. Iya. Dan insya Allah bulan puasa ini saya mau pulang ke kampung. Iya. Terus biasanya tahun lalu saya mengeluarkan zakat harta itu pertengahan Ramadan. Terus saya mau ke Makassar, apakah boleh saya mengeluarkan zakat harta di akhir Ramadan, Ustaz? Di mana, di awal Ramadan? Iya. Baik. Kan tahun lalu biasanya saya mengeluarkan zakat pertengahan Ramadan. Baik. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, bagaimana hukum ta'jil az-zakat, menyegerakan pembayaran zakat? Hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyegerakan ya pengambilan zakatnya Ibnu Abbas sebelum waktunya. Bahkan tahun yang akan datang disegerakan oleh Nabi, zakatnya Al-Abbas itu dipercepat. Dan ini kita bahas di dalam buku Variasi Sunnah dalam Ibadah. Di sana disebutkan hukum variasi dalam membayar
zakat. Jadi boleh untuk disegerakan. Yang tidak boleh itu diperlambat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kalau kita bersedekah, kita berharap ingin didoakan orang kebaikan, apakah boleh apa tidak, Ustaz ya? Baik, ditunggu jawabannya. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana masalah doa awal bulan? Doa awal bulan itu ketika melihat bulan sabit. Bukan setiap hari ngelihat bulan sabit doa terus. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardah rabbi wa rabbuka Allah. Bukan tiap malam, cukup sekali langsung dibaca sudah cukup. Nah, kedua, bagaimana kita ini bayar zakat supaya didoakan oleh orang? Salah. Bayar zakat itu jangan mengharap doanya orang. Zakat itu sebab akan mendoakan kita sendiri. Ya. Tapi orang yang membayar zakat, tempat membayar zakat silahkan mendoakan. Sebagaimana Nabi SAW ketika Abdullah bin Abi Aufa datang membawa zakatnya ke Nabi, apa kata Nabi SAW? Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ini doa kita kalau ada yang bayar zakat. Zakatul fitr, zakat apa? Allahumma salli ala fulan, siapa namanya? Kalau keluarga Abu Aufa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ini doa Nabi kalau menerima zakat. Zakatul fitr, zakat apa? Jadi jangan seperti dulu. Kalau ada orang bayar zakat fitr datang bawa berasnya, beras-berasnya dipegang-pegang, angkat-angkat. Dari mana dalilnya itu? Ngarang-ngarang itu. Dari Nabi yang dibaca. Allahumma salli ala, sebut namanya. Ya, misalkan Bang Farid bayar zakat, Allahumma salli ala Farid. Ya. Basmalah. Ya, misalkan Allahumma salli ala Ahim Balahmar. Ya, kita bayar zakat Ahim, nanti kita doakan. Ya, barakallahu fikum. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan, Sul? Siap Om Poleng, jangan tidur. Apa? Sul bertanya, apakah di zaman ini masih boleh berijtihad? Sampai hari kiamat boleh berijtihad, tapi lengkap alat-alatnya. Mau jadi tuh bengkel harus punya kunci segalanya, punya dongkrak. Ya, orang ijtihad juga harus punya ilmu usulul fikih, ilmu bahasa Arab. Kemudian dia punya apa? Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu qawaid al-fiqhiyah, ilmu usul al-fiqh. Itu dia. Maka dikatakan syurutul ijtihad, dibawakan dalam kitab usulul fiqh. Jelas, Sul? Kalau enggak seperti itu ya tidak akan bisa umat ini menghadapi masalah-masalah kontemporer. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Sul. Apa? Kodok apa lepang? No, makanya kodok atau lepang. Karena ini kan musim Ramadan ada kodok sholat, ada kodok puasa, ada lepang. Nah, lepang. Nah, ya. Kodok berbunyi kah? Terus la ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Sul bertanya ini, kodok apa boleh dimakan katanya? Karena ada lepang hijau, ada lepang kreak. Ya. Kita katakan yang lepang kreak itu yang kor-kor itu loh. Ya. Kalau di bahasa timur lepang kandot katanya. Karena dia besar ini. Kita katakan Rasulullah SAW ditanya bagaimana hukumnya menjadikan kodok sebagai obat. Nabi SAW melarang. La taqtulud dhafadi, jangan membunuh kodok. Kenapa? Fa innahu yusabbih, karena dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasul haram. Ini narak kalian tekakan ya, bau tak layap lepang baik tekakan.
Mau pelihara, mau tidak dipelihara, tetap haram. Jelas, Sul? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Polen. Ya Allah. La ilaha illallah. Kalau tahu seperti itu dosa. Dan Nabi SAW suruh membawakan makanan yang jadi. Ya, keperluannya untuk beberapa hari itu saja, atau sehari semalam itu saja, karena dia datang atau didatangi oleh kesibukan, sebagaimana sabda Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatkan keluarga Ja'far itu makanan, karena dia kedatangan hal yang menyibukkan dia. Allah ta'ala ala wa alam. Apa sikap kita jika kita sering cekcok dengan istri gara-gara kita suka memberi sedekah, memberi sumbangan serta bermacam-macam terhadap guru-guru dalam mempelajari agama? Sikap kita ya jangan dikasih tahu istrinya, diam-diam sudah. Ya, kalau itu memang adalah usaha sendiri. Tapi kalau harta istrinya nggak boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Mardi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi dia tetap bertahan. Karena dia tetap bertahan karena nanti banyak yang undang zikiran. Jadi di situ ada pelalak, ada panggangan. Jadi takut dia untuk mengikuti sunnah. Jadi bagaimana hukumnya terlalu memandang makanan itu saat masuk ke asal? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mohon penjelasan dalam surat Sulaiman. Surat Sulaiman. Sulaiman itu Sebentar, Pak. Surat Sulaiman, tidak ada surat Sulaiman. bagaimana itu penjelasannya? Bapak, sebentar. Tidak ada surat Sulaiman. Surat Ibrahim baru ada. Yang intinya itu Nabi Sulaiman itu minta bantuan kepada Jibril. Oh, iya. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana masalah Nabi Sulaiman minta bantuan sama jin Ifrit katanya. Ingat, jin Ifrit itu nggak bisa dia. Dan Nabi Sulaiman tidak minta bantuan. Nabi Sulaiman itu merintahkan sebab dia adalah raja. Ya. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, bukan Ifrit yang akan mendatangkan istananya siapa? Balqis. Dalam surat An-Naml, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata yang ada di sisi Sulaiman, seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu, aku bisa mendatangkan istananya Balqis itu sebelum matamu berkedip. Jadi Ifrit enggak mampu. Karena Ifrit mengatakan, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Ini lama. Ini lebih hebat apa? Sebelum mata berkedip. Ya, wallahu taala ala wa alam. Haji Mardi bertanya, kita katakan, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakfiru bihi. Baca Al-Qur'an, jangan makan dari Al-Qur'an. Cari makan dengan Al-Qur'an. Jangan memperkaya diri juga dengan Al-Qur'an. Apalagi dengan amalan yang bid'ah. Quran saja
Tidak boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, siapa mengajarkan Al-Quran lalu diberikan, ada seorang sahabat mengajarkan Quran, dikasih dia hadiah apa? Busur panah. Nabi katakan, ya itu adalah api neraka, kata Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apa betul kita dapat pahala besar membunuh boneka itu setiap hari Jumat? Itu saja Ustaz. Waalaikumsalam. Apa betul dapat pahala sekian kalau kita membunuh belencak hari Jumat, katanya? Cicak. Tidak ada keterangannya hari Jumat. Yang ada itu dalam hadis dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, membunuh cicak dengan sekali pukulan pahalanya 100. 2 kali pukulan baru mati, semakin berkurang. Itu yang ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita lanjut nanti malam insyaallah di Medas Gunung Sari insyaallah taala, dan kembali Senin berikutnya kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.